Om Swastiastu. Baik, kepada yang terhormat, Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Wirastuti SE MSI AK sebagai pembimbing 1, kepada yang terhormat, Ibu Dr. Nikada Sinarwati SE MSI AK sebagai pembimbing 2, kepada yang terhormat Dewan Penguji, Bapak Dr. Imade Pradana Adiputra SE SHMSI sebagai penguji 1, dan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ananta Wikrama Tunggatmaja SE AKMSI selaku penguji 2. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Erika Sukmawati dengan NIM 23291411031, mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tesis atau karya akhir saya dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance dan Board Gender Diversity terhadap nilai perusahaan melalui manajemen laba sebagai variabel moderasi. Baik, di sini saya akan memulai dengan didahului dengan bab 1, pendahuluan merupakan adanya latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian. Baik, pada latar belakang ini terdapat tabel 1.1 yaitu rekapitulisasi nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi, finansial, healthcare, teknologi di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021 sampai tahun 2023. Pada tabel di atas menunjukkan nilai perusahaan atau PBV untuk 4 sektor perusahaan yang terdaftar di BI periode tahun 2021-2023 menunjukkan bahwa sektor energi mengalami fluktuasi, sedangkan sektor finansial, healthcare, dan teknologi menunjukkan penurunan nilai perusahaan yang cukup signifikan. Baik, selanjutnya pada tabel 1.2 menunjukkan skor Good Corporate Governance atau GCG untuk 4 sektor perusahaan yang terdapat di BI periode tahun 2021-2023 menunjukkan adanya perbedaan perubahan pada masing-masing sektor. Sektor energi menunjukkan skor GCG yang sangat stabil, sektor finansial mengalami fluktuasi, sektor healthcare menunjukkan pertumbuhan GCG yang positif, sementara itu sektor teknologi mengalami fluktuasi yang cukup kecil, namun mencerminkan ketidakstabilan. Kemudian selanjutnya pada tabel 1.3 menunjukkan scoreboard Gender Diversity atau BGD untuk 4 sektor perusahaan terdaftar di BI periode 2021-2023 menunjukkan bahwa setiap sektor menunjukkan dinamika yang berbeda-beda. Sektor energi mengalami fluktuasi kecil, sektor finansial juga menunjukkan perubahan yang fluktuatif dengan angka yang relatif tinggi dibanding sektor lain. Sektor healthcare mengalami penurunan konsisten dan sektor teknologi menunjukkan fluktuasi yang sedikit menurun. Baik, selanjutnya di tabel 1.4 menunjukkan skor manajemen laba dengan discretionary accrual atau DA untuk 4 sektor perusahaan yang tahun 2021-2023 menunjukkan bahwa keempat sektor menunjukkan dinamika yang berbeda dengan mayoritas mengalami fluktuasi tajam yang mencerminkan ketidakstabilan praktik manajemen laba. Baik, selanjutnya untuk identifikasi masalah, nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi, finansial, healthcare, dan teknologi menunjukkan adanya karakteristik fluktuatif pada sektor energi, menunjukkan keterentanannya terhadap kondisi pasar global. Sementara sektor finansial, healthcare, dan teknologi menunjukkan adanya penurunan prospek atau kinerja yang persepsikan oleh pasar global.
Good corporate governance pada perusahaan sektor energi, finansial, healthcare, dan teknologi menunjukkan adanya fenomena bahwa stabilitas GCG tidak selalu berkolerasi dengan perkembangan nilai perusahaan, melainkan dipengaruhi oleh dinamika internal sektor dan respon terhadap tantangan eksternal. Bourse Gender Diversity pada perusahaan sektor energi, finansial, healthcare, dan teknologi menunjukkan bahwa keberagaman gender dalam kepemimpinan masih menjadi tantangan lintas sektor dengan sektor finansial memimpin dalam hal keterwakilan wanita, sementara sektor healthcare dan teknologi masih menghadapi hambatan untuk menciptakan kesetaraan yang lebih baik di level strategis. Manajemen laba pada perusahaan sektor energi, finansial, healthcare, dan teknologi menunjukkan bahwa sektor teknologi sedang menuju tata kelola keuangan yang lebih stabil, sementara sektor lain masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi dan integritas praktik manajemen laba, dengan sektor finansial menjadi yang paling rentan terhadap gejolak akuntansi agresif. Baik, berikut adalah pembatasan masalah yang terdapat. Yang pertama, ruang lingkup hanya meliputi informasi terkait informasi laporan keuangan yang memuat nilai perusahaan dan manajemen laba. Yang kedua, ruang lingkup hanya meliputi informasi terkait laporan tahunan yang memuat nilai perusahaan, GCG, dan Bourse Gender Diversity. Yang ketiga, informasi yang disajikan dalam lingkup laporan keuangan adalah yang memuat saham, book value, jumlah laba rugi, jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari digunakan untuk aktivitas operasi, jumlah aset, pendapatan dan beban operasional, dan jumlah piutang. Kemudian yang keempat, informasi yang disajikan dalam lingkup tahunan adalah yang memuat ikhtisar saham, jumlah kepemilikan institusional, jumlah keseluruhan saham beredar, jumlah keseluruhan dewan komisaris dan dewan direksi wanita untuk jumlah keseluruhan dewan komisaris dan direksi wanita dan laki-laki. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah good corporate governance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Apakah Bourse Gender Diversity berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Apakah manajemen laba dapat memoderasi pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan? Apakah manajemen laba dapat memoderasi pengaruh Bourse Corporate Diversity terhadap nilai perusahaan? Kemudian tujuan penelitian untuk menguji dan menganalisis pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan, untuk menguji dan menganalisis pengaruh Bourse Gender Diversity terhadap nilai perusahaan, untuk menguji dan menganalisis pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan melalui manajemen laba sebagai variabel moderasi, untuk menguji dan menganalisis pengaruh Bourse Gender Diversity terhadap nilai perusahaan melalui manajemen laba sebagai variabel moderasi. Kemudian, di bab 2, kajian pustaka merupakan kajian teori, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Kajian teori, teori sinyal adalah suatu teori yang ditujukan kepada penanam modal tentang gambaran manajemen yang akan dilakukan oleh perusahaan di masa depan. Teori ini sangat penting bagi investor karena sinyal yang diberikan akan menjadi pedoman untuk mereka memikirkan apa yang harus mereka pertimbangkan sebelum menanamkan modal pada suatu perusahaan, menurut Sudarno dan DKK 2022. Kemudian nilai perusahaan mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan harga saham sehingga memberi keuntungan bagi pemilik modal. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai tersebut. Menurut Mulyani, DKK 2023. Kemudian selanjutnya dari GCG adalah sistem pengaturan dan pengendalian perusahaan yang mengatur hubungan antara pemilik, pengurus, dan pemangku kepentingan lainnya, atau bisa dikatakan sebagai sistem yang berusaha mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan, menurut Magviroh 2021. Kemudian, Bourse Gender Diversity merujuk pada komposisi perusahaan perempuan dalam jajaran pimpinan perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan strategis, menurut Sialuk Haq dan kawan-kawan 2021. Selanjutnya, manajemen laba adalah upaya manajer mengatur laporan laba baik menurunkan, meratakan, atau menaikkannya sesuai keinginan manajemen. Tindakan ini dapat menyesatkan stakeholder karena tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Baik, di sini merupakan kerangka berpikir dari perusahaan sektor energi, finansial, healthcare, dan teknologi di Bursa Efek Indonesia tahun 2021.
Baik, selanjutnya hipotesis. Yang pertama, good corporate governance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, first gender diversity berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, manajemen laba dapat memperkuat moderasi pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan, manajemen laba memperkuat moderasi pengaruh first gender diversity terhadap nilai perusahaan. Bab ketiga, metode penelitian. Merupakan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, pengumpulan data, teknik analisis data. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel. Tempat dan waktu, data diambil dari www.idx.co.id, mencakup laporan keuangan dan tahunan perusahaan sektor energi, finansial, healthcare, dan teknologi tahun 2021-2023. Kemudian populasi dan sampel. Populasi ini adalah seluruh perusahaan sektor energi, finansial, healthcare, dan teknologi di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 277 perusahaan. Sampel dipilih dengan metode non-probability sampling menggunakan teknik port-visit sampling. Sampel akhir terdiri dari 101 perusahaan sektor energi, finansial, healthcare, teknologi di BI selama 3 tahun 2021-2023 sehingga totalnya menjadi 303 data observasi. Variabel penelitian. Berikut adalah variabel penelitian. Kemudian pengumpulan data dari nilai perusahaan. Saya menggunakan nilai perusahaan yang diukur menggunakan rasio price to book value atau PBV. Kemudian dari good corporate governance diukur berdasarkan jumlah dewan komisaris dan dewan direksi yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan. Kemudian board gender diversity diukur berdasarkan jumlah anggota dewan wanita dibandingkan dengan total anggota dewan, komisaris, dan direksi. Manajemen laba diukur menggunakan discretionary accruals dihitung dengan modified Jones models menurut Deco et al. 1995. Berikut adalah perhitungan dari rumus manajemen laba. Kemudian teknik analisis data. Di sini ada statistik deskriptif, analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, analisis regresi moderasi, uji koefisien determinasi, dan uji P. Baik, berikut adalah bab 4 dari hasil dan pembahasan. Dari analisis statistik deskriptif yang pertama, yaitu hasilnya menunjukkan dari 303 observasi, nilai perusahaan terendah minimum yang teridentifikasi dalam sektor energi, finansial, healthcare, dan teknologi di Bursa Efek Indonesia adalah 1. Sementara nilai tertinggi atau maksimum mencapai 971. Secara keseluruhan, nilai rata-rata min dan sampel penelitian adalah 153,7236 dengan standar deviasi sebesar 183 yang menunjukkan besaran data. Kemudian menunjukkan hasil statistik deskriptif dari 303 observation, nilai perusahaan terendah minimum yang teridentifikasi dalam sektor energi, finansial, healthcare, dan teknologi di Bursa Efek Indonesia adalah 3. Sementara nilai tertinggi maksimum mencapai 99. Secara keseluruhan, nilai rata-rata min dari sampel penelitian adalah 59,74917 dengan standar deviasi sebesar 21,46265 yang menunjukkan sebaran data. Kemudian di board gender diversity menunjukkan adalah 4, nilainya 4. Sementara nilai tertinggi maksimum mencapai 83. Secara keseluruhan rata-rata min dari sampel penelitian adalah 23,1121 dengan standar deviasi sebesar 12,56219 yang menunjukkan sebaran data. Kemudian hasil dari manajemen laba, analisis statistik deskriptif, nilai perusahaan terendah minimum
yaitu min 1047,99. Sementara nilai tertinggi maksimum mencapai 11723,27. Secara keseluruhan, nilai rata-rata min dari sampel penelitian adalah 45,855313 dengan standar deviasi sebesar 6945766 yang menunjukkan sebaran data. Kemudian dari uji asumsi klasik normalitas, yaitu uji squamous kurtosis. Menunjukkan hasilnya untuk nilai perusahaan dari variabel Y sebesar 0,0510. Good corporate governance sebesar 0,624. Board Gender Diversity sebesar 0,5933 dan manajemen laba sebesar 0,0832 yang secara signifikan lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data dari keempat variabel dalam penelitian ini memenuhi asumsi distribusi norma. Kemudian dari uji asumsi klasik multikolonialitas, yaitu dengan nilai fifth good corporate governance sebesar 3,58, Gender Diversity sebesar 3,57, dan manajemen laba sebesar 1,001 yang menunjukkan VIF kurang dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolonialitas antara variabel bebas, yaitu good corporate governance, gender diversity, dan manajemen laba. Dari uji asumsi klasik autokorelasi, di mana nilai Durbin-Watson adalah 1,150407, yaitu dengan minus 2 sampai plus 2. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam model regresi. Kemudian dari uji asumsi klasik heteroskedasititas, di mana nilai P value lebih besar dari C2 3 adalah 0,53770 yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedasitisitas dalam model regresi. Kemudian uji koefisien determinasi diperoleh oleh koefisien determinasi atau adjust R-square sebesar 0,7472 atau 74,72%. Nilai adjust R-square ini mengidentifikasikan bahwa variabel good corporate governance, gender diversity, dan manajemen laba mampu menjelaskan variasi pada variabel nilai perusahaan sebesar 74,72%. Adapun sisanya 25,28% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini. Kemudian hasil analisis regresi berganda. Pada tabel di atas dijelaskan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 141,8118 ditambah 0,3868984 ditambah 0,484816 plus E. Kemudian dari hasil analisis regresi moderasi diperoleh persamaan berikut. Y sama dengan 129,2129 ditambah 0,740901 plus 0,2746739 plus 0,2116815 plus 1,400574 minus 0,4531257. Kemudian dari uji T sebagai berikut. Tabel uji T, hasilnya dari variabel good corporate governance diperoleh T sebesar 2,277 dengan tingkat signifikan sebesar 0,041 lebih kecil dari 0,051. Kemudian dari variabel gender diversity diperoleh sebesar nilai T-nya 2,57 dengan tingkat signifikan sebesar 0,050 lebih kurang dari
0,050. Kemudian dari manajemen laba diperoleh nilai T-nya sebesar 2,11 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 lebih kurang dari 0,050. Kemudian hasil moderasi nilai T-nya yaitu sebesar 3,14 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,025 kurang dari 0,050. Kemudian dari moderasi X2Z diperoleh nilai T sebesar min 0,99 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,322 lebih besar dari 0,50. Baik, selanjutnya di bab 4 penutup. Simpulan, good corporate governance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, yang berarti bahwa hasil penelitian ini menegaskan praktik good corporate governance yang kuat tidak hanya merupakan kewajiban etis, namun merupakan faktor penting yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan di berbagai sektor perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, yaitu sektor energi, finansial, healthcare, dan teknologi. Board Gender Diversity berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, yang berarti bahwa hasil penelitian ini menegaskan Board Gender Diversity pada Dewan Direksi dan Komisaris perusahaan tidak hanya menyuarakan isu kesetaraan, namun juga merupakan faktor kunci yang meningkatkan nilai perusahaan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa investor melihat keberagaman sebagai indikasi tata kelola perusahaan yang lebih baik, pengambilan keputusan yang lebih seimbang, dan kinerja perusahaan yang lebih kuat. Manajemen laba dapat memperkuat moderasi pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan, yang berarti bahwa nilai penelitian ini menunjukkan pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan tidak bersifat tunggal, melainkan sinergis. Manajemen laba yang baik berfungsi sebagai perubahan yang dapat mengoptimalkan dampak positif dan dari GCG. Hal tersebut menunjukkan bahwa GCG dan manajemen laba merupakan dua elemen yang saling melengkapi dan membangun kepercayaan investor dan menciptakan nilai perusahaan yang berkelanjutan. Manajemen laba tidak dapat memperkuat moderasi pengaruh Board Gender Diversity terhadap nilai perusahaan, yang berarti bahwa nilai penelitian ini menunjukkan Board Gender Diversity pada jajaran anggota Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan tidak dapat cukup untuk meningkatkan nilai perusahaan jika tidak didukung oleh praktik tata kelola yang transparan. Sebagai contoh, pelaporan keuangan yang bebas dari manipulasi laba, manajemen laba yang buruk dapat menetralkan efek positif, dan Board Gender Diversity menunjukkan bahwa investor menilai integritas dan substansi tidak hanya dapat dinilai dari citra perusahaan. Baik, sekian presentasi dari karya akhir saya. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.